Hari itu, suasana kota Sukamulia terlihat lengang. Awan menggantung gelap, seakan mau turun hujan, tapi terus ditahan. Angin sore meniup pelan, menyapu jalanan yang mulai sepi. Di sudut jalan, di depan sebuah warung kopi kecil pinggir terminal, duduklah seorang pria muda bernama Bima. Usianya sekitar 27 tahun, badannya kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari, rambutnya acak-acak-acakan. Ia duduk sambil menyeruput kopi hitam dari gelas bening, ditemani satu bungkus rokok murahan yang tinggal sebatang. Bima baru saja kehilangan pekerjaan bengkel tempot. Dia bekerja selama 2 tahun terakhir, tutup mendadak karena pemiliknya pindah keluar kota. Dan seperti kebanyakan orang yang hidup papasan di kota kecil, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan arah hidup. Duh, tinggal 25.000 di dompet. Gumam Bima sambil melirik saku celananya. Dia menghela napas panjang. Sore itu terasa hambar, perutnya belum kenyang sejak pagi. Tapi rasa malas mendorongnya untuk tetap duduk di sana, menatap kendaraan yang lewat satu-satu. Beberapa sopir angkot yang kenal dengannya melambai dari kejauhan. Tapi Bima hanya mengangguk lesu. Di seberang jalan, tak jauh dari warung kopi, ada lapak barang bekas yang sudah bertahan-tahan berdiri. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi, sedang menata tumpukan HP rusak, charger bekas, kipas angin mati, dan entah barang-barang elektronik apalagi. Lapaknya tampak berantakan, tapi selalu ramai dikunjungi pemulung atau tukang servis. Bima menatap ke arah lapak itu sambil berpikir, ia memang suka mengutak-atik barang elektronik, walau tak benar-benar ahli, sekadar tahu. Beberapa kali ia berhasil memperbaiki radio tua atau jam digital rusak milik tetangga, karena tak ada kegiatan. Dan karena rasa bosan makin memuncak, Bima pun berdiri. Ia membawa gelas kopinya, menyeberang jalan, lalu berjalan ke arah Pak Rudi. Bima, jarang kelihatan kamu sekarang. Sapa Pak Rudi ramah lagi enggongger. Pak, numpang lihat-lihat aja. Siapa tahu ada barang murah buat ngisi waktu. Jawab Bima sambil tersenyum tipis. Pak Rudi tertawa kecil. Wah, ini semua barang murah. Bahkan nyaris nggak laku. Tapi kalau kamu mau nyari buat dioprek-oprek, cocok banget. Bima mulai menggodek-gadak tumpukan HP yang sudah berdebu. Beberapa tak punya baterai, ada yang layarnya copot, dan sebagian besar banner-banner tampak seperti sudah tidak bernyawa. Namun tiba-tiba, mata Bima tertuju pada satu HP berwarna hitam pekat. Layarnya pecah di ujung kanan, tapi bodinya masih utuh. Tidak ada merek sama sekali di bagian belakang. Aneh. Tapi justru karena aneh itulah Bima tertarik. Pak, ini HP rusak berapa? Tanya Bima sambil menunjuk. Pak Rudi melihat ke arah yang dimaksud, lalu mengambil HP itu dan membolak-baliknya. Itu, aduh, lupa saya dapat dari mana. Tapi nggak nyala sih, baterainya pun nggak ada. Ambil aja, 20.000 deh kalau mau. Bima menimbang-nimbang. Sebentar, uang di dompet tinggal 25.000, dan kalau ia beli HP ini, artinya ia harus jalan kaki pulang dan menunda makan. Tapi rasa penasaran mulai menang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari HP ini. Entah kenapa, tapi nalurinya bilang, benda ini nggak biasa. Oke deh Pak, saya ambil. Loh, beneran? Ya udah, semoga bisa bermanfaat ya, kata Pak Rudi sambil tertawa kecil. Setelah membayar, Bima kembali ke warung kopi, mengambil sisa kopinya yang belum habis, lalu berjalan kaki ke rumah kontrakannya yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Di sepanjang jalan, pikirannya terus berputar. Ia merasa sedikit menyesal karena sisa uangnya habis untuk HP rusak. Tapi di sisi lain, ia juga penasaran. Ini bisa jadi hiburan kecil di tengah hari-hari Nia yang kosong. Sesampainya di kontrakan sederhana yang hanya terdiri dari satu kamar, kamar mandi luar, dan dapur kecil, Bima langsung meletakkan HP itu di atas meja plastik. Ia duduk di lantai, menyalakan kipas angin kecil, lalu mulai main kari-kari kabel charger universal di tumpukan barangnya. Setelah mencoba beberapa kombinasi colokan, akhirnya salah satu kabel berhasil tersambung. Anehnya, lampu indikator di HP itu menyala merah. Masih bisa?
Dicas, pikirnya. Ia tersenyum kecil, merasa seperti anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Kalau bisa nyala, lumayanlah buat belajar bongkar-bongkar, gumamnya. Sambil menunggu. HP Torisidaya. Bima mengambil mie instan dari dapur, merebus air, dan mulai memikirkan apa yang bisa ia lakukan jika HP itu benar-benar bisa diperbaiki. Bukan untuk dijual, tapi sekadar dijadikan proyek kecil di tengah hari-hari yang sepi. Malam mulai turun. Hujan yang sejak siang ditahan tayan oleh awan, akhirnya jatuh juga. Deras, tapi tidak lama. Di dalam kontrakan kecil itu, Bima duduk bersila sambil memandangi HP rusak yang kini masih tercolok ke kabel charger. Lampu indikator merah yang tadi menyala, kini sudah berubah menjadi kuning redup. Bima penasaran, lalu mencoba menekan tombol power agak lama. Seketika, layar HP itu menyala samar. Muncul logo seperti lambang segitiga biru dengan latar hitam. Tidak ada tulisan merek, tidak ada animasi booting seperti HP biasa. Wah, Panther, nyala, gumam Bima. Matanya membesar. Setelah sekitar 30 detik, layar berubah. Muncul tampilan menu utama. Sangat sederhana. Hanya ada 4 ikon di layar. Telepon, pesan, pengaturan, dan satu aplikasi misterius dengan nama aneh. Volt MX23. Bima penasaran. Iya. Coba buka aplikasi Volt MX23 itu. Tapi begitu diklik, langsung muncul kolom password. Tidak ada petunjuk. Apapun, tidak bisa dihapus, tidak bisa dipindahkan, dan anehnya, aplikasi lain pun tidak bisa dipasang atau dihapus dari HP itu. Bahkan tombol home juga tidak berfungsi normal. HP ini seperti dibuat hanya untuk menjalankan satu tujuan. Ini HP prototype kali, ya, pikir Bima. Ia mencoba menebak-nebak passwordnya, mulai dari 1234.000 admin sampai tanggal-tanggal umum. Tapi semuanya gagal. Setelah percobaan kelima, layar menampilkan pesan. Akses ditolak. Sistem akan terkunci sementara selama 30 menit. Bima mendengus pelan. Ya, dikunci. Karena sudah malam dan matanya mulai lelah, ia akhirnya menyimpan HP itu di laci meja dan memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu. Tapi, otaknya belum berhenti berpikir, apa sebenarnya isi dari aplikasi aneh itu? Kenapa bisa muncul di HP tak bermerek? Kenapa juga HP yang seharusnya rongsokan itu malah hidup dan menjalankan sistem seperti ini? Keesokan paginya, udara terasa lebih segar setelah hujan malam. Matahari belum tinggi, tapi suara burung dan kendaraan mulai ramai. Bima terbangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung membuka laci dan menyalakan kembali HP itu. Aplikasi Volt MX-23 sudah bisa dicoba lagi. Tapi ia tidak ingin sembarangan menebak password kali ini. Aduh, kalau ada Andi, pasti bisa bantu, gumamnya. Andi adalah teman lama Bima sejak SMA. Ia terkenal sebagai orang yang hobi ngulik komputer, HP, dan semua hal yang berbau teknologi. Sekarang, Andi punya toko kecil servis laptop dan HP di pasar kota. Bima pun memutuskan untuk menemui Andi pagi itu. Setelah mandi dan minum teh manis seadanya, ia masukkan HP misterius itu ke dalam kantong jaketnya, lalu berjalan menuju terminal. Ia naik angkot menuju pasar kota, tempat Andi membuka lapak servisnya. Sesampainya di sana, Andi sedang sibuk memperbaiki laptop milik pelanggan. Tapi saat melihat Bima datang, ia tersenyum lebar. Lah, Bima, kemana aja bro? Lama nggak nongol. Pajit hidup keras, kerja nggak jelas, canda Bima sambil duduk di bangku kayu. Mereka mengobrol sebentar, saling bertukar kabar. Lalu Bima mengeluarkan HP misterius itu. Nih, gue kemarin beli HP rongsokan di lapak dekat terminal. Goceng lagi duit gue sisa. Tapi, pas gue colok, bisa nyala. Terus ada aplikasi aneh gini, kata Bima sambil menunjukkan layar ke Andi. Andi mengambil HP itu dan mengamatinya dalam diam. Matanya serius. Ia bolak-balik HP itu, membuka menu, mencoba masuk ke sistem. Ini aneh banget Bim. Ini bukan Android biasa, ini sistem custom. Kayak buatan lab, dan ini aplikasinya. Volt MX 23. Gue pernah dengar nama ini di forum teknologi gelap,
tapi cuma sekilas. Hah? Maksudnya forum gelap gimana? Tanya Bima sedikit was-was. Kayak semacam diskusi para hacker di luar negeri. Baca, Vault MX23 itu sistem enkripsi tingkat tinggi. Biasanya dipakai buat nyimpan data rahasia, prototipe teknologi, atau bahkan aset digital kayak kripto. Bima terdiam. Tangannya langsung mencengkeram lutut. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Serius, Andy? Maksud lo, HP ini punya orang penting? Andi mengangguk pelan. Bisa jadi, bisa juga punya perusahaan yang gak sengaja kehilangan prototipe mereka. Nih HP, gak ada merek, gak ada IMEI, dan sistemnya bukan open source. Ini jelas, bukan buat pasar umum. Mereka berdua saling pandang. Suasana mendadak jadi sunyi. Lo bisa buka aplikasinya? Tanya Bima pelan. Andi diam sebentar. Lalu, ia berdiri, mengambil laptop dan kabel khusus. Dari laci, gue coba. Ya, tapi pelan-pelan. Kalau ini HP punya perusahaan gede, dan ketahuan kita buka isinya, bisa bahaya. Tapi gue penasaran juga. Kita oprek pelen-pelen aja dulu. Bima hanya bisa mengangguk. Di kepalanya berkecamuk ribuan pertanyaan. Apa yang sebenarnya disimpan di dalam HP itu? Siapa pemilik aslinya? Dan yang paling penting, kenapa HP itu bisa sampai ke lapak rongsokan dengan harga cuma 20.000? Pikiran itu terus berputar di kepala Bima, sambil ia melihat Andy menggotak-gotik laptopnya. Kabel data sudah tersambung dari HP misterius ke laptop. Di layar terlihat baris-baris kode asing yang membuat Bima merasa seperti sedang menonton film. Hacker, lo yakin ini aman, Ende? Tanya Bima cemas. Andi tidak langsung menjawab. Ia terus mengetik, pandangannya serius dan fokus penuh. Suasana di toko kecil itu mendadak hening. Hanya suara kipas angin meja yang berderit pelan dan sesekali suara kendaraan dari luar pasar. Gue nggak janji bisa buka semuanya sekarang. Tapi dari sistem yang gue lihat, ini HP emang punya semacam firewall super kuat, hampir kayak sistem militer. Tapi ada celah kecil di enkripsinya. Entah disengaja atau enggak, ujar Andi akhirnya. Pelan, Bima mengangguk. Walau sebenarnya dia nggak paham sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal. HP yang dia beli seharga 20.000 itu jelas bukan barang biasa. Tak lama kemudian, Andi berseru pelan. Yes, layar laptop menampilkan tampilan baru. Sistem internal aplikasi Vault MX23 berhasil dibuka sebagian, belum seluruhnya. Tapi cukup untuk mengintip apa isi di dalamnya. Ada 3 folder utama. BIM, kata Andi sambil menunjuk layar. Yang pertama isinya dokumen PDF dan gambar blueprint. Yang kedua, file video dan audio. Dan yang terakhir, ini nih yang aneh, ada dompet kripto. Dompet kripto? Tanya Bima bingung. Iya, semacam akun tempat nyimpan aset digital. Kayak Bitcoin, Ethereum gitu. Tapi yang ini nggak umum. Lo punya HP yang nyimpen wallet kripto yang nggak tercatat di sistem manapun. Ini bisa jadi dompet offline dari seseorang yang nyimpen asetnya diam-diam. Bima mulai gelisah. Ia duduk sambil menggenggam tangan. Ini beneran nggak bikin masalah ke kita, Andy? Andi menghela napas. Selama kita nggak nyebar atau jual data ini sembarangan harusnya aman. Tapi kita harus hati-hati. Lo nemu harta karun, Bim. Tapi bukan harta karun biasa. Ini bisa jadi bumerang. Bima hanya bisa menelan ludah. Ia tak pernah menyangka. Dari rasa iseng dan dompet sisa 25.000, kini ia duduk di tengah masalah yang bahkan tak dimengerti sepenuhnya. Andi kemudian membuka folder pertama. Tampak puluhan file dokumen dalam berbagai format, kebanyakan berbahasa Inggris. Ada skema rangkaian elektronik, paten teknologi komunikasi, dan dokumen perjanjian rahasia. Gue belum berani buka semua isinya. Tapi ini gila sih, kayak data milik perusahaan teknologi gede. Mungkin HP ini milik karyawan, atau bahkan peneliti mereka yang nyimpen data rahasia, ucap Andi lirih. Terus gimana bisa HP itu nyasar ke lapak barang bekas? Tanya Bima dengan nada penuh heran. Andi menggeleng. Bisa aja orangnya kecopetan, atau HP-nya sengaja dibuang, supaya jejaknya hilang. Tapi ya, sekarang ada di tangan lo. Bima terdiam. Ia sadar betul.
Posisi ini seperti menggenggam bara. Salah langkah sedikit bisa terbuka. Tapi di sisi lain, rasa penasaran dan dorongan untuk tahu lebih dalam juga makin kuat. Andi lalu beralih ke folder kedua. File video dan audio yang tersimpan. Diberi nama acak seperti XUB-DOS, 0, DOS, Tresrec, 9, atau log, F7, audio. Mereka memutuskan membuka satu file video. Tampilan video gelap, hanya terlihat seseorang duduk di depan komputer sambil berbicara dalam bahasa asing. Tapi ekspresi wajah orang itu serius. Di layar komputernya, tampak seperti rancangan perangkat keras dan simulasi digital. Andi, ini kayak rekaman pengembangan teknologi. Ya, Andi mengangguk. Dan bukan teknologi biasa. Ini kayak chip komunikasi yang belum dirilis ke publik. Gila. Ini kayak HP eksperimen. Lalu mereka membuka folder terakhir, dompet kripto. Setelah proses verifikasi panjang, mereka berhasil masuk. Di layar tampak angka saldo 127 BTC, Andy Take Jam. 1 BTC sekarang sekitar 400 juta. Lo punya 127 BTC, itu artinya 50 miliar. Potong Bima, setengah berbisik, setengah teriak. Andi mengangguk pelan. Tapi hati-hati, ini bukan duit yang bisa lo ambil sembarangan. Ini pasti milik seseorang. Atau, ya, mungkin pemiliknya udah nggak ada. Tapi tetap aja, ini aset bernilai tinggi. Bima merasa kepalanya pening. Seketika ia berdiri dan berjalan mondar-mondir di toko Andi. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Uang sebesar itu bisa mengubah hidupnya, tapi juga bisa mengundang bahaya yang nggak main-main. Gue nggak tahu harus gimana, Andy. Andi menepuk bahunya pelan. Yang penting sekarang, kita simpan dulu. Jangan akses dompet itu tanpa rencana. Gue bantu lo. Tapi kita harus pikirin baik-baik langkah selanjutnya. Mata Bima menerawang. Ia duduk kembali, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. 24 jam lalu, ia hanya pria pengangguran yang duduk minum kopi dengan sisa uang terakhir. Sekarang, ia punya HP berisi data rahasia dan aset miliaran. Setelah semua yang dilihatnya bersama, Andi mulai dari file rahasia, rekaman teknologi eksperimental, sampai dompet kripto berisi miliaran rupiah. Bima duduk di bangku toko servis itu dengan napas yang berat. Pikirannya kacau, matanya menerawang. Keluar, melihat lalu lalang orang di pasar yang sama sekali tidak tahu bahwa di dalam toko kecil itu sedang ada rahasia besar yang bahkan bisa mengguncang banyak pihak. Lo mau nginep di rumah gue aja malam ini? Tanya Andi, memecah keheningan. Bima mengangguk pelan. Iya, gue agak takut pulang bawa HP ini sendirian. Andi paham betul, dunia sudah berubah. Mereka bukan cuma lagi berurusan dengan HP rusak. Ini seperti memegang granat yang sudah dicabut pinnya. Salah gerak, bisa meledak. Tapi di sisi lain, granat itu terbuat dari emas. Malam pun tiba. Rumah Andi terletak di gang kecil, tak jauh dari pasar. Sederhana, tapi rapi. Malam itu mereka duduk berdua di ruang tamu, laptop dan HP misterius itu masih tergeletak di meja. Andi menyalakan teh panas, lalu membuka pembicaraan. Kita harus pikirin langkah selanjutnya. Lo nggak bisa cuma simpen ini doang, Bim. Lo juga nggak bisa sembarangan enggaku ini. Punya lo terlalu berisiko. Terus, menurut lo, gue harus ngapain? Tanya Bima dengan mata yang masih belum bisa percaya. Semua ini nyata. Andi berpikir sejenak. Pertama, kita harus cari tahu ini HP milik siapa. Kalau memang berasal dari perusahaan, harus ada jejaknya. Nama file, metadata, bahkan ID internal. Gue bisa lacak pelan-pelan. Bima mengangguk. Ia merasa sangat terbantu karena punya teman seperti Andi. Tapi tetap saja, rasa takutnya belum hilang. Rasanya seperti setiap suara motor lewat di luar gang. Setiap langkah kaki di depan rumah. Semua bisa jadi orang yang mencari HP itu. Malam semakin larut. Mereka bergantian berjaga. Walau sebenarnya lebih karena tak bisa tidur. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini. Hari Sot tiba-tiba. HP itu berbunyi dengan suara notifikasi yang berbeda. Bima dan Andi saling pandang. Detak jantung mereka langsung berpacu cepat. Andi meraih HP itu pelan-pelan. Di layar muncul pesan pop-up
Sinyal deteksi ulang lokasi aktif. Sistem fall terhubung ke server induk. Andi terkejut. Wah, gawat. Ini sistemnya kayak aktif sendiri. Kayaknya udah tersambung ke jaringan pusat mereka. Lo maksud? Ada yang tahu posisi HP ini sekarang? Tanya Bima dengan suara tertahan. Bisa jadi, atau mereka udah mulai nyari dan HP ini baru sekarang kebaca karena kita buka aksesnya. Bima langsung berdiri. Keringat dingin mulai mengalir. Ende, gue takut jangan-jangan mereka bisa lacak sampai ke sini. Andi berpikir cepat. Kita harus matiin HP ini. Cabut baterai, putus koneksi internet. Gue juga bakal bersihin jejak digital dari laptop gue. Dengan cepat, mereka mencabut semua kabel, melepaskan baterai, lalu menyimpan HP itu di dalam kaleng. Logam bekas, biskuit. Tujuannya satu, menghalangi sinyal agar tidak bisa dipancarkan lagi. Mereka kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi, sudah terlambat. Rasa tenang tak akan datang malam itu. Keesokan paginya, tepat 24 jam sejak Bima pertama kali membeli HP itu di lapak Pak Rudi. Ada hal aneh yang terjadi. Sekitar pukul 9, saat Andi sedang membersihkan harddisk laptopnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tuk tuk tuk. Andi dan Bima saling menatap. Wajah mereka langsung tegang. Andi berjalan ke jendela kecil di samping pintu. Ia mengintip pelan dan melihat dua orang pria berpakaian rapi berdiri di luar pagar kecil rumahnya. Salah satunya mengenakan jas hitam dan membawa map. Satunya lagi mengenakan kemeja dengan tas selempang. Mereka bukan dari lingkungan sini. Tidak asing, tapi juga tidak terlihat seperti aparat. Dan jelas, mereka tidak terlihat seperti orang pasar. Andi membuka pintu perlahan. Maaf, ada yang bisa kami bantu? Tanya Andi dengan sopan. Salah satu pria itu mengangguk ramah. Kami dari perusahaan teknologi bernama Macrotrix International. Kami sedang mencari perangkat kami yang sempat hilang di daerah ini. Menurut sistem kami, sinyal terakhir terdeteksi dari wilayah ini kemarin malam. Andi berpura-pura bingung. Perangkat seperti apa, Pak? Prototipe komunikasi. Unik dan tidak dijual ke publik. Kami diberi info ada aktivitas teknis dari lokasi ini. Maaf, kami tidak menuduh, hanya ingin mencari informasi. Mungkin ada yang menemukannya tanpa tahu bahwa itu milik kami. Andi menoleh ke arah Bima sekilas. Bima berdiri kaku di belakang pintu, menahan napas. Andi menjawab hati-hati. Kami belum lihat atau nemu perangkat aneh, Pak. Tapi kalau ada info lebih lengkap, boleh kami lihat fotonya? Biar kami bantu cari tahu. Pria itu tersenyum, tapi tidak memberikan foto apapun. Kami hanya ingin memastikan saja. Jika memang tidak ada, kami akan lanjut ke titik lain. Tapi, jika Anda atau orang sekitar menemukan sesuatu, tolong hubungi kami. Ini kartu kami. Andi menerima kartu nama itu. Setelah mereka pergi, Andi segera menutup pintu dan menguncinya. Ia menoleh ke Bima yang wajahnya pucat. Lo lihat sendiri kan, Bim? Ini bukan lagi soal penasaran atau iseng. Mereka nyari barang ini. Dan mereka nyari lo. Bima menggenggam karton teh yang sudah dingin di tangannya. Ia merasa tubuhnya lemas. Baru sekarang ia sadar betapa seriusnya semua ini. Dalam waktu 24 jam, dari pria pengangguran, ia berubah jadi buruan perusahaan internasional. Bima masih berdiri di balik pintu yang baru saja ditutup oleh Andi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun angin dari kipas angin tua di sudut ruangan terus berputar. Ia merasa seolah dadanya ditekan batu besar. Nafasnya berat, pikipan kalut. Andi juga masih terlihat tegang. Ia berjalan bolak-balik di ruang tamu. Kartu nama yang diberikan pria tadi masih tergenggam erat di tangannya. Macrotrix International. Gumamnya sambil membaca nama itu berulang kali. Bima duduk pelan di lantai. Punggungnya menyandar ke dinding. Ia menatap kosong ke arah meja. Tempat HP misterius itu kini disimpan dalam kaleng logam yang tertutup rapat. Dunia di sekelilingnya terasa asing. Semua terasa cepat dan tidak masuk akal. Gue harus ngapain, Andy? Tanyanya pelan hampir seperti berbisik. Andy menghentikan langkahnya, menatap Bima serius. Lo harus tenang dulu. Kita nggak boleh bikin keputusan gegabah. Lo nggak salah apa-apa. Tapi kalau salah langkah, bisa kelihatan kayak lo nyolong barang rahasia. Bima mengangguk. Tapi di dalam hatinya,
Rasa takut terus bergema. Ia hanya seorang lelaki biasa yang belum lama kehilangan pekerjaan, hidup dengan sisa uang popasan, dan sekarang mendadak harus berurusan dengan perusahaan besar yang bahkan namanya belum pernah ia dengar sebelumnya. Andi melanjutkan, hal yang pasti, HP ini udah dilacak, sekarang mereka tahu daerahnya. Besok-besok mungkin mereka balik lagi. Kita nggak bisa simpan barang ini terus. Bahaya. Bima menatap Andi dengan wajah bingung. Terus, kita balikin ke mereka? Kalau kita balikin gitu aja. Bisa jadi mereka nggak percaya. Bisa-bisa mereka kira lo niat nyembunyiin. Tapi kalau kita kelihatan kooperatif dan pakai jalur yang benar, bisa beda hasilnya. Andi lalu duduk di depan laptopnya, membuka beberapa situs berita dan forum teknologi. Ia mulai mencari informasi lebih lengkap soal Matrotrix Internasional. Setelah beberapa menit membaca, ia menjelaskan, ini perusahaan besar, berbasis di luar negeri, cabangnya banyak. Mereka memang sering kerjasama dengan pemerintah buat bikin alat komunikasi rahasia. Nah, kalau barang lo ini memang milik mereka, pasti bernilai penting banget. Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kalau gue balikin, kira-kira mereka bakal kasih imbalan nggak? Atau malah gue dituduh yang aneh-aneh? Andy mengangkat bahu. Itu yang harus kita pikirin. Gue punya kenalan. Namanya Bang Reza. Dia pengacara yang paham soal hukum teknologi. Lo harus ketemu dia dulu. Biar lo punya pegangan hukum kalau nanti komunikasi sama orang Matrotrix itu. Tanpa pikir panjang, Bima menyetujui. Hari itu juga, mereka menghubungi Bang Reza dan janjian ketemu di sebuah kafe di pusat kota. Sore harinya, mereka duduk di salah satu sudut kafe yang agak sepi. Bang Reza datang mengenakan kemeja biru, membawa map coklat dan laptop tipis. Setelah mendengar cerita lengkap dari Bima dan Andi, ia mengangguk pelan, menarik, dan rumit, katanya sambil mengusap dagunya. Tapi, lo ambil langkah yang tepat. Lo nggak niat jahat, lo juga nggak maksa buka semua isi data itu. Bahkan, lo sempat konsultasi sama temen lo. Itu penting. Kalau suatu hari, lo harus bikin pernyataan resmi. Bima merasa sedikit lega. Yang perlu, lo tahu Bim, barang kayak gini termasuk kategori data sensitif. Kalau lo nyebarin atau manfaatin tanpa izin, bisa kena pasal. Tapi karena lo nemu dan langsung lapor serta cari bantuan, itu bisa jadi poin plus di mata hukum. Lanjut Reza. Jadi, langkah kita gimana bang? Tanya Andi. Reza membuka mapnya, lalu mengeluarkan selembar surat pengantar dan draft pernyataan. Kita bikin surat resmi. Lo tulis kronologi kejadian, mulai dari lo beli HP itu, sampai ketemu tamu dari Matrotrix. Lalu kita minta pertemuan resmi, yang disaksikan pihak netral. Biar lo punya perlindungan. Kalau mereka mau ambil HP-nya, kita minta. Dan kalau mereka memang berniat baik, mereka pasti kasih kompensasi. Bima membaca draft surat itu perlahan, lalu mengangguk mantap. Gue setuju. Malam itu juga, mereka kirim surat tersebut lewat email, dan salinan cetaknya dikirimkan ke alamat kantor perwakilan Matrotrix di Jakarta. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, HP Andi berdering. Nomor asing. Andi angkat, dan suara di ujung sana memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Matrotrix. Mereka menerima surat Bima dan bersedia bertemu secara resmi di kantor perwakilan. Dengan catatan, semua data yang ada di HP tidak boleh diduplikasi atau dipindahkan. Andi setuju dan langsung mengabarkan ke Bima. 2 hari kemudian, dengan ditemani Bang Reza dan Andi, Bima datang ke pertemuan itu. Ruangannya dingin dan formal. Perwakilan Matrotrix datang dengan 3 orang staf. Semua tampak profesional. Mereka mendengarkan kronologi Bima, memeriksa HP itu secara teknis, dan akhirnya menyatakan bahwa benar itu adalah perangkat eksperimen. Mereka yang hilang 2 tahun lalu saat salah satu staf asing mereka dirampok di luar negeri. Setilah tanda tangan berita acara serah terima. Salah satu perwakilan perusahaan berkata pelan, kami menghargai kejujuran dan kerjasama Anda, Pak Bima. Kami tahu, di tangan yang salah, data ini bisa dijual ke pihak tidak bertanggung jawab. Tapi, Anda memilih jalan yang benar. Ia lalu menyerahkan satu amplop besar
berisi surat resmi dan cek kompensasi. Nominalnya membuat Bima terpaku. Rp850.000. Bima tidak berkata apa-apa. Air matanya menetes pelan, bukan karena nominal uangnya semata, tapi karena semua ketegangan selama beberapa hari terakhir akhirnya terbayar dengan akhir yang tenang dan jelas. Sudah seminggu sejak pertemuan resmi di kantor Matrotrix, Bima masih sering duduk diam di depan rumah kontrakannya, memandangi langit yang sama, jalanan yang sama, dan suara-suara pasar kecil di ujung gang. Tapi ada satu hal yang jelas berbeda hatinya. Lebih tenang. Cek senilai Rp850 juta itu sudah dicairkan melalui proses resmi dan masuk ke rekening barunya. Ia berkonsultasi dengan Bang Reza untuk mengatur semuanya dengan legal dan aman. Tak ada yang tahu. Bahkan tetangga sebelah pun tak menyangka bahwa pria kurus yang sering duduk di pinggir warung kopi itu kini punya tabungan yang bisa mengubah hidupnya sepenuhnya. Namun, Bima tidak serta-merta berubah menjadi orang lain. Tidak langsung membeli mobil mewah, pindah ke rumah besar, atau memamerkan apapun. Ia masih tinggal di kontrakan sederhana itu, masih ngopi di tempat yang sama, masih menyapa orang-orang yang dulu bersamanya dalam kesusahan. Hanya satu hal yang kini berbeda. Bima punya pilihan. Ia tak lagi tertekan karena besok harus cari pinjaman buat makan. Ia tak perlu lagi menumpang pekerjaan harian di bengkel orang. Ia tak lagi khawatir jika hujan turun dan atap bocor. Hidupnya perlahan punya arah yang lebih jelas. Andi datang ke kontrakannya pagi itu, membawa 2 bungkus nasi uduk dan senyum lebar. "Bangun, orang kaya!" teriaknya bercanda dari depan pintu. Bima membuka pintu sambil tertawa. Gue belum pindah ke rumah gedongan, masih kontrakan gini, masa dibilang orang kaya?" Andi ya tetep aja. Isi rekening lo tuh udah bisa beli rumah, usaha, nikah, sama punya anak. 3. Mereka tertawa bersama, duduk di lantai, menikmati nasi uduk hangat dan obrolan ringan. Setelah semua ketegangan, rasanya aneh tapi menyenangkan bisa tertawa lepas tanpa rasa was-was. "Lo udah kepikiran duit itu mau dipakai buat apa?" tanya Andi sambil menyeruput kopi. Bima mengangguk pelan. "Gue gak mau jadi orang yang berubah karena uang, tapi gue juga gak mau uang ini cuma disimpan tanpa makna. Jadi gue kepikiran 2 hal, bantu orang sekitar, sama bangun usaha." Andy terlihat tertarik. "Usaha apa?" "Servis HP," jawab Bima mantap. "Tapi yang jujur, yang bantu orang. Banyak tukang servis suka akal-akalan, bilang ganti part, padahal enggak. Gue mau bangun tempat yang beda. Kecil? Nggak apa-apa, asal bener." Andy tersenyum lebar. "Wah, kalau gitu kita kerja bareng bro. Lo bagian etika dan pelayanan, gue bagian teknis dan sistem." Bima tertawa. "Deal." Beberapa minggu kemudian, di sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama, berdirilah servis jujur Bima dan Andi. Tempatnya sederhana, dengan cat putih bersih, kursi tunggu nyaman, dan bener besar, bertuliskan, servis cepat, jujur, dan amanah. Gratis pengecekan. Bayar kalau beres. Dalam waktu singkat, usaha mereka mulai dikenal. Banyak warga sekitar yang senang karena merasa dihargai. Bahkan, anak-anak muda datang untuk belajar bongkar HP. Dan Bima membuka kelas kecil gratis setiap minggu. Uang yang dulu terasa seperti mimpi itu, kini berubah jadi manfaat. Bima juga menyisihkan sebagian dan rutin memberikan bantuan untuk anak-anak, yatim, serta warga lansia di sekitar tempat tinggalnya. Ia tak pernah membicarakannya ke orang lain. Ia hanya ingin merasa tenang. Hidupnya kini bukan tentang berapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa besar ia bisa memberi arti. Suatu sore, saat ia duduk di depan toko bersama Andi, memandangi jalanan yang perlahan sepi, Bima berkata pelan, "Kalau waktu bisa diputar, gue gak akan ubah apapun. Semua proses ini, walau penuh ketegangan, takut, dan bingung, ternyata membawa gue ke titik yang gak pernah gue bayangkan." Andi menoleh dan tersenyum. "Semua karena lo pilih jalan yang bener, Bim. Banyak orang kalau nemu HP kayak gitu, pasti langsung mikir, jual data, cari cuan cepat. Tapi lo mikir panjang, itu yang bikin lo pantas dapat semuanya."
Bima tersenyum tipis. Gue cuma mau hidup gue habis karena keputusan salah. Gue udah cukup lelah hidup miskin. Tapi gue juga gak mau kaya dari jalan yang bikin gue dihantui rasa takut tiap malam. Mereka terdiam. Hanya suara angin sore dan sesekali klakson kendaraan yang lewat. Lalu Andi berkata pelan, "Lo tahu nggak? Gue bangga punya sahabat kayak lo." Bima menoleh, lalu tertawa kecil. "Kita kan tim, nggak ada loh. Mungkin gue udah panik duluan dan rusak." Mereka saling tos, seperti dua anak kecil yang baru saja menyelesaikan petualangan rahasia. Malam pun turun, lampu-lampu toko menyala. Jalanan berpendar cahaya kuning temaram. Di balik ruko kecil itu, dua sahabat duduk bersandar, menikmati teh manis dan suara jangkrik dari kebun kecil di belakang bangunan. Bima menatap langit, tidak ada bintang, tapi malam terasa damai. Dulu, ia pernah berpikir bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah, tapi hari itu, ia belajar satu hal besar. Terkadang, hidup berubah bukan karena keberuntungan besar, tapi karena keberanian untuk memilih jalan yang benar. Walau awalnya hanya berawal dari rasa iseng, membeli HP rongsokan seharga Rp20.000.